Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat pagi. Lanjutan dari video yang sebelumnya atau yang kemarin. Ini mah tadi habis dari pasar belanja bahan-bahan untuk bikin rendang. Hari ini pengen banget mah itu bikin rendang. Jadinya mah ya udahlah ke pasar aja. Terus lanjut, mah juga tadi itu beli sate seperti biasa untuk sarapan, dan terakhirnya itu mah beli ini ya, nggak ketinggalan ya, beli es dawet tapi nggak pakai dawet cuman airnya aja ya. Nah ini beli 2 bungkus seperti biasa, taruh di tumbler yang ini stainless ya, biar awet es batunya 24 jam, sekitar 18 sampai 24 jam. Ini ada nangkanya kalau mau beli yang di bagian depan itu ya, enak gitu rasa-rasa nangka, aroma-aroma nangka itu pokoknya enak banget. Jadi mah suka di situ, tapi kadang kan suka di belakang juga kalau pulang ke pasar itu lewat belakang. Ada banyak sih yang jualan sebenarnya ya, di tengah-tengah juga ada. Tapi ya selera masing-masing ya, gitu enakan mana ya terserah aja. Oke, untuk sate kali ini mah belinya cuma 20.000, biasanya itu 20 tusuk. Kalau 20 tusuk itu harganya 26.000. Tapi karena tadi itu belanjanya itu untuk bahan-bahan bikin rendangnya itu lumayan banget ya harga-harganya. Jadi tadi itu uangnya itu cuma sisa berapa gitu ya. Pokoknya cuma cukup ya udahlah satenya 20.000 aja gitu ya. Terus sisanya baru deh beli ini es dawet. Oke lanjut ya, di sini langsung aja mau potong-potongin dagingnya. Ini nggak ngerti mau potong daging kayak gimana. Tadi itu sebenarnya udah ditawarin sama omnya mau langsung dipotongin apa enggak. Mak bilang enggak dong. Seharusnya potongin aja gitu ya, sampai rumah nanti udah tinggal masak. Besok-besok lah ya, nanti pas untuk lebaran. Biasanya lebaran tuh selalu masak rendang. Nanti minta langsung potongin aja sama omnya. Terus lanjut ya, di sini mah lagi beresin untuk bumbunya. Ini menurut mah itu cabai merahnya itu kurang banyak, kayaknya kurang mantep gitu loh. Jadi akhirnya selesai dari beres-beres bumbu, mah ke pasar lagi sengaja ya beli cabai merah lagi. Karena itu buat nambahin, beneran kurang dah 1/4 ya. Nah jadi mah beli ke depan itu tuh 1/4, pas di dalam itu 20.000 kan harganya ya. Terus pas mah beli di luar ternyata lebih murah, 17.000 1/4-nya. Ya udah deh, mah beli 1/4 aja udah cukup ya, karena nggak mau nyetok-nyetok ini lagi percabean yang masih mentah atau yang masih utuh. Karena stok sambal di rumah juga masih lumayan banyak kan, jadinya kayak udah secukupnya aja. Oke, nah ini lagi siapin bumbu-bumbunya untuk rendang ya. Ini mah pakai 1,5 kilo daging. Jadi itu ada kayu manis. Kalau kayu manis nggak di blender ya, dicemplungin aja nanti ke santan. Yang di blender itu kayak kapulaga. Nah makanya tadi mah kupas-kupasin kapulaganya. Terus bunga lawang juga, ada cengkeh, ada pala, terus ketumbar. Nah ini banyaknya kira-kira aja lah ya. Terus untuk yang ini, yang apa namanya, yang basah-basahnya nih, ada serai, terus daun salam sama daun jeruk. Di sini mah nggak pakai kemiri, nggak pakai lada ya, jadi cuman itu aja bumbunya. Sama bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya itu kurang lebih 1 bonggol gitu. Kalau bawang merahnya itu kurang lebih kayak 2 genggam. Nah ini tuh pakai jahe sama pakai lengkuas, nggak pakai kunyit. Terus mah juga nanti ke pasar sekalian beli daun kunyit, karena di bungkusan itu nggak ada daun kunyitnya ya. Jadi tidak pakai kunyit, melainkan pakai daun kunyit. Ini rendang versi saya ya, yang pun nanti takutnya ada polisi rendang lagi. Tahu kan ya polisi rendang. Jadi kalau di TikTok gitu kan suka ada yang upload bikin rendang. Ya ampun, Anda berani sekali upload bikin rendang di TikTok. Hati-hati, ada polisi rendang. Karena pasti kalau mau itu, kalau nontonin orang bikin rendang itu komennya itu Masya Allah banget ya. Rendang asli Minang tuh nggak begitu. Rendang asli Minang nggak pakai daging. Dijoki, dibecandain ya. Rendang asli Minang itu nggak masak di wajan. Rendang asli Minang begini begitu ya. Tapi ya itulah ya, balik-balik lagi lah ya gimana cara masaknya. Ya penting kan di sini mah nggak bilang rendang asli Minang ya kan.
Ma di sini ngomongnya rendang versi aku aja lah biar aman. Takut sama polisi rendang. Nah ini mah udah tambahin lagi untuk cabenya 1/4 lagi ya. Dan di sini juga mah rendangnya nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak pakai kelapa sangrai. Karena mah itu lebih suka, mas sama pas suami sekeluarga pokoknya semuanya itu lebih suka rendangnya itu yang masih berkuah alias kalio. Nah nanti ada juga nih yang komen kalau udah selesai mateng nih. Nah kata mak nanti udah jadi rendangnya, nanti ada polisi rendang yang bilang itu bukan rendang, itu kalio. Ya ya ya. Oke, jadi saya di sini sebutnya rendang berkuah alias kalio biar aman. Kita cari aman aja lah ya. Oke, terus lanjut untuk rendangnya, untuk bumbunya di sini mah blender ya. Tadi itu untuk bumbu keringnya itu udah mah blender duluan, lanjut mah jadiin satu sama yang basahnya ini cabai merah, bawang putih, jahe, laos ya, lengkuas. Udah tinggal di blender aja pakai air ya, kira-kira aja sampai halus. Nah, kalau udah tinggal masukin aja ke wajan. Ini sayang banget mah itu pakai wajannya yang kurang besar ukurannya. Seharusnya agak besar lagi ya, cuman ya udahlah karena udah terlanjur, terus mager juga ambil yang besar ada di bawah, terus juga kan kudu nyuci lagi. Ya udahlah pakai yang itu aja. Karena mah itu kan pakai santannya kan 2 kilo ya, itu mantep banget. Memang seharusnya pakai yang gede jadi biar enak ngaduk-ngaduknya. Terus juga kan nanti mau ditambahin air, karena ini cuman pakai wajannya yang nggak terlalu gede jadi airnya sedikit. Ini tuh sebenarnya airnya kurang banyak, ini bisa dibanyakin lagi airnya. Tapi ya karena itulah ya salah sendiri kenapa mager ganti wajan. Jadi ya udah airnya kayak sedikit aja gitu loh. Nah ini yang plastik pertama alias 1 kilo, terus plastik yang kedua 2 kilo, terus tinggal ditambahin air. Kan kurang kan ya, santan kentalnya 2 kilo tapi airnya seemprit. Ya udahlah. Nah di sini udah masuk semua untuk bumbu-bumbunya, terus untuk dedaunannya juga udah semua ya, daun salam, serai, daun jeruk, daun kunyit, terus ini juga udah masuk ya, apa namanya, kayu manis. Nah tinggal dimasak aja, diaduk-aduk terus ya sampai mendidih. Nah ini udah kurang lebih 1 jam itu ngaduk-ngaduk terus udah mendidih juga. Di sini mah langsung aja masukin dagingnya karena sekali lagi di sini mah mau bikin rendang yang berkuah alias bukan yang kering, alias masih kalio gitu loh. Jadi ini belum berminyak sebenarnya ya, belum keluar minyak karena itu tadi airnya kurang. Tapi ya udah. Di sini langsung aja cemplungin. Oh by the way ini dulu ya, makasih garam dulu. Jadi hanya garam aja, nggak pakai penyedap, micin dan lain-lain ya. Gula juga nggak pakai. Jadi hanya garam. Nah kalau udah tinggal masukin si dagingnya yang udah dipotong-potong tadi. By the way udah dicuci juga ya. Emang nggak tahu lah ya. Soalnya banyak versi daging nggak boleh dicuci, cuma dielap-elap doang pakai tisu. Kalau mama cuci sih. Nah kalau udah tinggal dimasukin dagingnya, terus memang belum berminyak ya, tapi kalau kalian mau bikin yang bener-bener versi rendang yang mau kering gitu, tunggu berminyak dulu baru masukin si dagingnya. Karena mau bikin kalio. Nah jadi ini udah 1 jam ya masak si ininya, si santannya, langsung masukin si dagingnya, masak lagi sampai matang ya, pokoknya sampai empuknya itu sesuai selera aja dah ya. Di sini lumayan lama banget bikinnya. Jadi setelah santan ini setelah santan ini dimasak 1 jam, terus masak lagi si rendangnya itu kurang lebih kayak sekitar 4 jam, bisa juga sampai 5 jam. Pokoknya total itu bisa 6 jam ya bikin rendang gitu. Nah masuk semua dagingnya, terus tinggal dimasak aja, dan di sini diaduk-aduk terus ya biar nggak lengket juga di bawah itu kan. Soalnya ini kan ini apa namanya, takutnya ngerinya lengket gitu dan gosong di bagian bawah. Jadi jangan lupa untuk diaduk-aduk. Itulah ya, masak rendang itu bener-bener menguras tenaga, menguras isi kantong dan menguras tenaga gitulah pokoknya. Jadi ya itulah, harus sabar-sabar aja ya.
Biasanya mah itu kalau untuk ini ya, kalau yang penonton mah udah lama pasti tahu lah ya, kalau lebaran mah itu bikin rendang itu pasti udah jauh-jauh hari sebelum lebaran. Kayak misalkan 2 minggu sebelum lebaran mah itu udah bikin rendang. Terus kalau udah mateng masih simpen di freezer. Insya Allah nggak ngubah rasa ya, tapi balik-balik lagi ke selera masing-masing. Kadang kan suka orang yang masaknya dadakan atau senangnya dadakan. Tapi karena kita tahu kan kondisi badan kita kayak gimana, kalau capek itu kayak gimana. Jadinya mah itu kalau untuk rendang kayak 2 minggu sebelum lebaran itu udah mau masak, atau seminggu sebelum lebaran udah mau masak. Simpennya di freezer. Nanti pas malam takbiran atau H-1 lebaran itu pagi-pagi kita keluar dari freezer, jadi sore-sore udah nggak beku lagi, baru kita panasin, nggak ngerubah rasa ya. Karena kan kalau lebaran itu biasanya suka bikin kuah rendah, suka bikin kuah lontong atau opor. Nah H-1 itu udah nggak ngurusin rendang lagi saya, jadi ngurusin kayak kuah-kuah lontong aja. Apalagi mah kalau bikin kuah lontong biasanya suka 2 versi ya, versi pedes itu pakai tauco ya, gulai tauco itu super pedes. Nah itu ala nenek Uci itu. Nah yang satu lagi versi yang nggak pakai cabenya, itu untuk anak-anak. Nah itulah ya makanya kenapa kalau H-1 mah nggak ngurusin rendang, karena kalau masak rendang itu lamanya minta ampun ya, sekitar 4-5 jam. Jadi ya kita yang tahu kondisi badan kita kayak gimana, jadi pinter-pinter kita aja cara ngatur masaknya itu gimana, begitu ya. Kalau mau dimasak, kalau mau masak semuanya dadakan kayak H-1 mau lebaran gitu ya, semua dimasak dadakan, kuah lontongnya 2 macam, rendangnya belum opornya, aduh bisa-bisa encok saya. Kayak nenek Uci tuh setiap kali malam takbiran selalu sakit karena dihajar di hari itu ya, H-1. Belum lagi nenek Uci itu suka banget bikin kue-kue kering, bikin nastar, sudah lagi lah. Kalau saya sudah tidak sanggup bikin kue-kue beneran dah, jadi bikin kuah lontong aja sama rendang udah aman. Nah teman-teman, ini tuh udah kurang lebih kayak 3 jam masak dagingnya, jadi sama masak santan itu totalnya 4 jam. Tapi ini belum empuk ya, terus belum ini banget kan tuh. Sebenarnya kalau mak suka nih kayak gini ya, kalau udah matang kayak gini aja udah suka. Pokoknya senangnya yang berkuah-kuah kayak gini nih mas sama pak suami. Jadi menurut mak ini sih kalau dagingnya udah empuk, ini udah matiin aja kompornya, sukanya begini pokoknya ya. Tapi karena ini dagingnya belum empuk, jadi mah masak lagi kurang lebih 1 jam. Jadi total 5 jam ya masak si rendangnya. Alhamdulillah ya, nggak ciprat-ciprat. Karena dikit-dikit dilap ya, biar nggak ini aja lah, biar tidak sangat-sangat kotor sekali. Kalau bikin rendang kan pasti banyak banget cipratan ya, jadi bentar-bentar ngelap. Oke, nah ini udah selesai, udah kayak 5 jam masaknya. Menurut mah udah cukup ya, karena ini sudah mau kering juga, mah kurang suka yang terlalu kering. Jadi ini alhamdulillah tuh medok banget ya. Ini yang mak cari nih, bumbunya yang mak cari, medok gimana gitu ya. Kalau makan nasi anget pakai si bumbu ini aja udah enak banget tuh. Sengaja kan saya tadi beli 2 kilo. Ngincer bumbunya. Nah tadi tuh mak ambilin untuk Mas Iki, dan ini alhamdulillah udah selesai. Lanjut saya juga pengen makan, pengen nyicip. Jadi tadi kayak 10:30 mulai masak, terus ini selesai berapa, 5 jam ya, 4:30 ya, 4:30 apa 4:30, pokoknya segitulah ya, 5 jam masak rendangnya alias kalio ya. Kalau rendang bukan kayak gitu mak, gitu kan, jadi ya kalio kita bilangnya. Jadi mak itu bilang sama pak suami, karena ini kan untuk pak suami ya, jadi ini ada berapa iris gitu. Nah mak simpen per porsi pak suami makan seplastik gitu. Kalau yang besar potongannya tuh 1 aja seplastik, kalau yang agak kecil-kecil tuh 2. Nah jadi mak bilang sama pak suami, 30 hari berturut-turut bekalmu ini aja ya pak ya. karena kan ini memang lumayan banyak banget kan ya tuh, jadi mau udah plastikin per porsinya pak suami. Jadi kalau mau bekal udah simple banget, udah tinggal ambil aja seplastik, terus tinggal dipanasin, dah bawa bekal, aman dah ya. Jadi kalau besok mau masak bekal gitu ya, terus ada rendang lagi, harap dimaklumin aja ya, karena memang untuk stok pak suami ini selama 30 hari ke depan.
Dan ini yang dipanci tadi di wajan tadi sisanya segini untuk besok ya. Ada beberapa iris tadi itu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum.